Shalom, bertemu kembali dalam program Minutes of Change menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tema yang saya bawakan hari ini, waktunya terlalu sedikit. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa." Nah, saya mau berkata bahwa orang yang serius fokusnya ke surga, dia nggak akan ada alasan kalau diajak doa. Dan pasti suka berdoa dan doanya pasti serius. Dan orang yang serius di dalam Tuhan pasti suka berdoa, membaca firman dan menghidupi firman itu. Hari-hari ini kita melihat dan merasakan, termasuk saya merasakan bahwa baru hari Minggu, besok udah hari Minggu lagi. Baru hari Senin, besoknya udah hari Senin. Bukankah setiap kita hari-hari ini berkata seperti itu karena kita merasakan seperti itu? Artinya memang ada percepatan di dalam doa, bukan hanya di firman. Roh Kudus mengingatkan saya bahwa ada percepatan dan percepatan di dalam hari-hari ke depan ini. Nah, oleh karenanya lewat keadaan hari-hari ini, lewat keadaan bangsa kita, bangsa-bangsa sedang mengalami pandemi, banyak pembelajaran kehidupan, banyak sekolah kehidupan yang kita tarik untuk hidup lebih benar lagi di dalam Tuhan, hidup lebih kudus lagi, lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Oleh karenanya firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa." Saya mau mengingatkan lewat kebenaran firman Tuhan hari-hari ini, hendaklah setiap kita harus bisa memilih mana yang prioritas dan bukan prioritas, mana yang penting dan bukan penting. Artinya dalam waktu yang sangat singkat ini, dalam waktu yang sangat sedikit ini, mari kita pergunakan waktu kita dengan hal-hal yang lebih keilahi, dengan hal-hal yang lebih menuju kepada kerajaan sorga. Contoh, mungkin selama ini kita baca firman hanya 5 pasal. Kita tingkatkan 6 pasal, 7 pasal. Mungkin kita punya waktu jam doa hanya pagi dan malam. Biar waktu yang ada mungkin di jam 11, jam 4 atau jam-jam berikut-berikutnya kita boleh meluangkan waktu lebih banyak lagi untuk menghidupi apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kita, atas bangsa kita, atas seluruh bangsa, atas rencana Tuhan ke depan ini. Karena apa? Karena firman Tuhan jelas di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 berkata, "Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya." Artinya waktu yang ada ini kita fokuskan banyak hal yang kita bisa gunakan. Salah satunya seperti dalam ayat yang ke-10, kita melayani orang dengan karunia yang ada pada kita. Di waktu-waktu yang singkat ini mungkin kita berdoa buat orang sakit. Mungkin kita boleh melayani orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita menginjil hari-hari ini. Dan waktu kita berbicara, baiklah kita berbicara hanya untuk berbicara akan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Artinya mulut kita udah gak kita bisa pakai lagi untuk nongkrong males-malesan, terus kita hanya ngegosip gitu, buang waktu. Itu mungkin dulu, tapi hari-hari ini karena waktunya semakin singkat, sangat singkat dan sangat sedikit, saya mau katakan ayo pergunakan hidup kita, waktu kita hanya untuk mengabarkan kabar baik, hanya untuk menyampaikan kedatangan Tuhan, hanya untuk menyampaikan bahwa hari-hari ini kita harus bertobat kapanpun waktunya. Karena kita tahu hari-hari ini banyak orang yang Tuhan panggil pulang, kita nggak tahu.
Kalau sampai saat ini kita belum mati, belum meninggal, bukan berarti kita nggak bisa meninggal. Karena kita belum waktunya. Oleh karenanya waktu yang ada, waktu yang sangat singkat ini, mari kita gunakan hidup kita seturut dengan kehendak Bapa di sorga, yaitu melayani jiwa-jiwa, melakukan kehendak Bapa, melakukan amanat agung, memberitakan Injil ke seluruh dunia, memberitakan Injil lewat tetangga kita, lewat saudara kita, biar kita jadi berkat di waktu yang singkat ini. Hingga waktu kita dipanggil pulang, kita akan tahu tempat kita di mana. Dan segala sesuatu akan berakhir. Firman Tuhan jelas tadi berkata bahwa hari-hari ini kesudahan segala sesuatunya sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tenang bukan berarti kita malas-malesan. Tenang bukan berarti kita berdiam diri di rumah terus nggak ngapa-ngapain. Tapi tenang artinya kita bisa menguasai diri kita supaya kita mengerti rencana Tuhan. Kita bisa berdoa, kita menangkap apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Karena segala sesuatunya sudah dekat. Kekayaan akan berlalu, kecantikan, kepandaian semua akan berlalu. Pertanyaannya, waktu dunia ini berlalu, kemana kita pergi? Hanya ada dua, ke surga dan ke neraka. Tidak ada di tengah-tengah. Oleh karenanya, keputusan kemana kita akan pergi, ke surga atau neraka, ditentukan waktu kita hidup. Biarlah hidup kita di waktu yang singkat ini menjadi berkat buat setiap orang dan berdampak, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Tuhan berkati.